Pemimpin tertinggi umat Katolik dunia, Paus Fransiskus akan melakukan perjalanan ke Asia Pasifik termasuk ke Indonesia. Indonesia menjadi negara pertama yang akan dikunjungi selama 4 hari mulai dari 3 hingga 6 September 2024. Diikuti Papua Nugini, Timur Leste, dan Singapura. Lawatan tersebut bukanlah kali pertama. Kunjungan terakhir Paus ke Indonesia terjadi pada 1989. Saat itu, Gereja Katolik Roma dipimpin oleh Paus Yohanes Paulus II. Majalah Tempo edisi 14 Oktober 1989 memuat laporan kunjungannya dengan sampul berjudul Paus Datang. Bagaimana persiapan dan perjalanan Paus kala itu? Dan inilah Putar Balik. Paus Yohanes Paulus II pernah berkunjung ke Indonesia selama 6 hari, pada 9 hingga 14 Oktober 1989. Kedatangan Paus kala itu memenuhi undangan Soeharto dan Gereja Katolik Indonesia yang sudah dipersiapkan setahun lamanya. Kedatangan Sri Paus disambut ratusan ribu pengikutnya yang mengikuti misa di 5 daerah, yakni di Jakarta, Yogyakarta, Dili, Maumere, dan Medan. 5 bulan setelah mendapat kepastian bahwa pemimpin tertinggi Gereja Katolik itu akan ke Indonesia, panitia pun dibentuk. Dana mulai dihimpun dari kolekta dan sumbangan berbagai penderma. Agaknya ada pihak yang menolak kunjungan Paus. Sebelum pemimpin Katolik itu datang, muncul sebuah surat kaleng berisi ancaman. Surat itu dipajang di Museum Katedral Jakarta. Humas Gereja Katedral Susiana Suwandi mengatakan, saat itu Paus diancam dibunuh. Dalam warkat itu, kata dia, Paus akan disambut dengan golok, granat, hingga ditembak di tengkuknya. Pernyataan itu disampaikan Susi dalam wawancara di akun YouTube National Geographic pada 27 Desember 2022. Walau tak jelas siapa pengirimnya, pengamanan ketat dikerahkan. Kunjungan itu akhirnya berjalan kondusif. 9 Oktober 1989, Paus tiba bersama rombongan yang terdiri dari 30 staf kepausan dan 2 wartawan Vatikan. Selain itu, ada pula 55 wartawan lain yang meliput kunjungan tersebut dengan ongkos sendiri. Begitu mendarat di Indonesia dengan pesawat Korean Airlines di Bandara Halim Perdana Kusuma, Paus langsung mencium tanah. Itu dilakukan sebagai tanda hormat dan cinta kepada negara yang dikunjunginya. Kebiasaan itu memang kerap dilakukan Paus ke-264 yang bernama asli Karol Joseph Wojtyła. Disambut Menteri Luar Negeri Ali Alatas, Paus Yohanes Paulus II yang saat itu berusia 69 tahun diantar ke Istana Merdeka. Upacara kenegaraan menyambut tamu resmi digelar dengan dentuman meriam 21 kali dan pemeriksaan barisan yang dipimpin langsung oleh Soeharto. Paus sempat melakukan pembicaraan 4 mata dengan Presiden Soeharto dan menghadiri jamuan kenegaraan. Selesai pertemuan resmi, kedua kepala negara bertukar cenderamata. Presiden memberikan lukisan, dan Paus menyerahkan foto Basilika St. Petrus. Dalam pertemuan dengan Soeharto, menurut Mensesnek Murdiono, sempat dibicarakan masalah Pancasila. Dalam kesempatan itu, Paus juga mendapatkan penjelasan mengenai perkembangan pembangunan di Timor Timur. Sri Paus, kata Murdiono, menghargai peran pemerintah Indonesia dalam menciptakan perdamaian di Asia. Selama di Jakarta, Paus tidak menginap di Wisma Negara yang terletak di Komplek Istana. Tidak seperti kepala negara lain, Paus memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan, sebuah bangunan dan kantor di Jalan Merdeka Timur 18 yang cuma mempunyai 5 kamar. Ini memang kebiasaan Sri Paus yang sudah mengunjungi 90 negara, yakni tak pernah menginap di kediaman resmi yang disediakan oleh negara tuan rumah. Setelah sejenak beristirahat di Kedubes Vatikan, Paus langsung menuju Stadion Utama Senayan untuk memimpin Misa Agung. Paus menggunakan jubah warna kuning muda dan solideo, atau topi kecil warna sama. Paus disambut dengan kalungan bunga berwarna kuning putih dari sepasang anak kecil. Menjelang misa, Paus mendapat kesempatan kirap dengan mobil terbuka keliling stadion.
ia memberikan berkat kepada 120.000 umat Katolik Jakarta yang hadir saat itu. Bukan cuma dari Jakarta, umat juga datang dari Jawa Barat, Lampung, dan Sumatera Selatan. Tepuk tangan dan lambaian bendera bergambar lambang tahta suci Vatikan dan Paus Yohanes Paulus II gegap gempita mewarnai acara keliling yang berlangsung sekitar 15 menit itu. Acara liturgi atau upacara keagamaan dipimpin Paus dalam bahasa Indonesia. Semua lagu yang harus dinyanyikan oleh Paus dinyanyikan pula dalam bahasa Indonesia. Bahkan sebagian khotbah pun diucapkannya dalam bahasa Indonesia, khususnya di pembukaan dan penutupan, serta di pertengahan khotbah. Tampaknya khotbah ini ditujukan untuk bisa mengangkat semangat umat. 2 kali tepuk tangan bergemuruh, seusai Paus membaca bagian pidatonya dalam bahasa Indonesia. Bagian-bagian khotbah yang diucapkan Paus dalam bahasa Inggris diterjemahkan langsung per alinea. Banyak hadirin yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin Sri Paus yang begitu sibuk masih sempat belajar bahasa Indonesia? Memang, Paus Yohanes Paulus II punya kebiasaan untuk memberikan misa dalam bahasa setempat setiap kali ia berkunjung ke suatu negara. Leo Sukoto, Uskup Agung Jakarta waktu itu, bilang kalau Sri Paus memang mempersiapkan diri secara khusus 2 bulan sebelum kedatangannya ke Indonesia. Cara Paus mempersiapkan diri adalah dengan membaca teks liturgi yang diserahkan di bulan Mei ketika rombongan Uskup Indonesia mendatangi Vatikan. Paus juga diberikan kaset yang berisi rekaman dalam bahasa Indonesia. Romo Yakobus Siswoto, salah satu panitia penyambutan Sri Paus, bahkan diminta datang ke Vatikan untuk menemui ketua bagian perayaan liturgi Vatikan. Panitia inilah yang menyiapkan seluruh skenario misa yang akan dipimpin Paus. Saat itulah diputuskan agar Paus berkhotbah dalam bahasa Indonesia. Tapi, Paus hanya memakai bahasa Indonesia di bagian awal dan penutup khotbah, serta pada bagian-bagian yang penting. Romo Siswoto mengatakan, kalau semua bagian khotbah disampaikan dalam bahasa Indonesia, maka akan terlalu berat bagi Paus untuk mempelajarinya. Menurut Siswoto, dalam mempelajari bahasa Indonesia, Paus dibantu pula oleh Romo Suradibrata, yang sehari-hari memang bekerja di rumah Sri Paus. Dalam khotbah dengan tema Umat sebagai warga negara Pancasila, yang diterjemahkan langsung oleh Uskup Agung Jakarta Leo Sukoto, Paus secara khusus menyampaikan hormat yang tulus kepada jemaat Kristen Indonesia dan umat Islam. Di bagian lain khotbahnya, Paus juga mengingatkan umat Katolik Indonesia agar memupuk rasa kebanggaan yang besar terhadap negara. Misa Agung itu berjalan hikmat dan tertib. Acara penyambutan komuni Roti Lambang Tubuh Yesus yang diberkati Paus berlangsung rapi. Karena di setiap sektor stadion sepak bola itu disediakan lebih dari 5 pastor yang membagikan komuni. Paus mendapatkan kesempatan menyampaikan komuni untuk 100 orang tokoh dan wakil umat, antara lain pasangan suami istri Menteri Tenaga Kerja Kosmas Batubara, Menteri Keuangan JB Sumarlin, Menteri Muda Perdagangan Sudrajat Ciwandono, dan wakil kelompok PT Gramedia Yakob Utama. Sepekan sebelum kedatangan Paus, persiapan dilakukan hingga di tiap lingkungan setingkat RT, yaitu dengan mengadakan doa Triduum selama 3 hari berturut-turut. Khotbah dan tema misa mingguan juga sudah diarahkan agar umat siap untuk menyambut kunjungan Paus. Keuskupan Agung Jakarta dengan umat Katolik sekitar 270.000 hanya dijatah 70.000 yang boleh hadir. Sisanya sekitar 30.000 diberikan untuk umat Keuskupan Bandung, Bogor, Lampung, dan Palembang. Setiap keluarga Katolik di Jakarta hanya mendapat jatah 1 karcis dan tak boleh membawa kendaraan pribadi. Di Yogyakarta, persiapan menyambut Paus juga dilakukan. Misa Agung diselenggarakan di lapangan Dirgantara dekat landasan pacu Lanuma Adi Sucipto. Lokasi ditata agar layak menjadi perhelatan akbar. Bangunan, hiasan, upacara, dan lagu disesuaikan dengan kekhususan budaya Jogja. Bangunan yang akan menjadi tempat altar dan Paus memimpin ibadah sangat menonjolkan unsur bambu. Di tengah lapangan, dihampar tikar, karena selama misa, sekitar 160.000 umat harus lesehan.
Acara kunjungan Paus di Yogyakarta ini dihadiri umat dari Kuskupan Semarang, Purwokerto, Surabaya, Malang, Banjarmasin, dan Samarinda. Sri Paus yang tiba di Jogja dengan pesawat Garuda langsung diluncurkan ke tempat upacara. Di gerbang kompleks Dirgantara, ia melakukan kirap dengan kendaraan terbuka, membelah lautan manusia dengan iringan gending kebo giro. Selama mengimami misa agung itu, ia didampingi 16 uskup. Nyanyian liturgi dibawakan 1000 anggota kur dan iringan gamelan. Di Maumere, persiapan ekstra dilakukan. Bukan karena umatnya paling banyak, tapi jalanan ibu kota Kabupaten Sika itu perlu dipermak. Jalan yang semula rusak dari lapangan terbang ke lapangan Samador, tempat upacara dilangsungkan, dipoles menjadi mulus. Di lapangan yang mampu menampung 100.000 umat lebih itu, dibangun podium berukuran 8 kali 12 meter. Di dekat gerbang masuk, dipajang patung Kristus Raja setinggi 5 meter. Paus memberkati patung fiberglass karya Magnus Salapung, pematung lulusan seni rupa ITB dengan biaya 25 juta rupiah. Biaya itu didapat dari sumbangan masyarakat NTT di Jakarta. Ribuan umat Katolik dari luar daerah mengalir ke Maumere. Dari Kupang, ada 2.000 orang yang datang dengan 5 kapal feri. Lalu, dari Manggarai, ada 1.000 orang yang datang menggunakan truk. Sementara itu, ada lebih dari 10.000 pejalan kaki yang juga hadir mengikuti misa. Di Maumere, Paus bermalam di Seminari Tinggi Rita Piret. 3 ruang berukuran 5 kali 8 meter yang selama ini disekat menjadi 6 kamar untuk para frater didandani menjadi tempat tidur Paus. Di kamar itu disambungkan 1 pesawat telepon khusus. Dalam buku karya LB Murdani berjudul Pengabdian Tanpa Akhir, diceritakan bagaimana keselamatan dan kemudahan Sri Paus menjadi perhatian utama Beni Murdani, baik sebagai seorang Katolik maupun Panglima Angkatan Bersenjata RI kala itu. Anak buahnya, Laksamana Muda Yusuf Effendi, bercerita dalam buku tersebut. Sri Paus menghendaki agar dimanapun beliau berada, harus selalu bisa terhubung dengan Vatikan melalui telepon, terutama dari kamar Sri Paus di pojok dunia manapun, termasuk di Seminari Maumere. Di buku itu, Effendi bilang, kalau permintaan itu diajukan pada tahun 2000-an, tentu tidak akan jadi masalah, karena banyak satelit yang bisa digunakan. Tapi kejadian itu berlangsung pada tahun 1980-an. Saat itu, fasilitas VSAT dan sejenisnya belum dikenali. Namun berkat kejelian Beni Murdani memanfaatkan peluang, maka kehendak Sri Paus itu dapat dipenuhi dengan baik. Romo Dominico Ballo, pimpinan seminari pun menganggap Paus bukanlah orang yang repot. Paus bisa makan apa saja, yang penting tidak banyak garam dan pedas. Paus juga tidak minum air dingin. Ia minta minuman anggur dan buah-buahan. Di sakristi, tempat berganti pakaian menjelang misa, Paus biasanya minta disediakan kopi dan biskuit. Di Medan, misa dilangsungkan di lapangan pacuan kuda tuntungan seluas 50 hektar di perbatasan Medan, Deli Serdang. Dengan dihadiri sekitar 150.000 umat, misa diiringi ratusan kor gabungan Katolik dan Kristen Protestan. Podium utama setinggi 7 meter, terpajang dengan bangunan rumah adat Karo. Seluruh dindingnya dihiasi relief suku Batak Toba, Karo, Melayu, Simalungun, dan Minang. Di lapangan disediakan 300 TV monitor. Biaya penyambutan termasuk mempercantik lapangan pacuan kuda itu mencapai 350 juta rupiah. Di Dili, sambutan terhadap Sri Paus sempat diwarnai dengan keributan kecil. Sekitar 20 pelajar maju menyerbu ke arah podium Sri Paus di saat akhir-akhir upacara. Mereka merentangkan poster berbunyi Viva Santo Pedro dan meriakan yel-yel serupa. Tapi petugas keamanan segera mencegah. Keributan pun sempat terjadi selama beberapa menit. Sri Paus sendiri sempat tercengang sebelum meneruskan doa akhir. Tapi yang mengagumkan, kor gereja selama itu terus saja bernyanyi, tidak tergoyahkan oleh kegaduhan. Anggota pramuka gereja yang berkemeja biru dan bercelana coklat terengginas mengarahkan massa. Mereka menyilangkan tongkat rotan dan membentuk barisan. Suasana pun akhirnya kembali normal.
Gubernur Karaskalo menduga 20-an pemuda itu adalah simpatisan Fretilin atau non-Fretilin yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan pribadi mereka. Kabarnya mereka berasal dari STM Fatumaka, kawasan Vinilale di bagian timur Tim-Tim. Di kawasan itu memang dianggap banyak simpatisan Fretilinnya. Ulas segelintir pemuda itu ternyata tak merusak suasana. Sri Paus pun tampaknya tak terpengaruh. Ia bahkan mendekati massa dan menyalami mereka sambil berjalan menuju mobil Mercedes hitam yang membawanya ke Bandar Udara Komoro. Dengan senyum lebar, Paus melambaikan tangannya kepada umat. Tak setitik pun rasa khawatir tersirat dari wajahnya yang arif itu. Buat Indonesia sendiri, kala itu lawatan ini sangat penting. Bukan cuma buat warga Katolik sendiri, tapi karena rangkaian kunjungan ini, Paus juga mengunjungi Dili. Sejak jauh hari berkali-kali ditegaskan, kunjungan ini merupakan kunjungan pastoral sebagai seorang gembala yang mengunjungi umatnya. Kunjungan ke Dili selama 4 jam itu disebut punya dampak politis yang menguntungkan posisi Indonesia di internasional. Soalnya pada saat itu, belum semua negara termasuk Vatikan mengakui integrasi Tim-Tim menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Gubernur Timor Timur Mario Viegas mengatakan selama 450 tahun dijajah Portugis, tak sekalipun Tim-Tim dikunjungi Paus. Dia bilang, baru 13 tahun Tim-Tim berintegrasi dengan Indonesia, Paus sudah datang. Betapapun, Paus Yohanes Paulus II sangat memesonakan. Bukan cuma karena senyum, tatapan mata, keramah tamahannya, ataupun pidatonya yang diselingi bahasa Indonesia. Sebelum ia datang ke sini pun, banyak orang yang telah terpukau oleh cerita-cerita tentang kehidupannya, kesederhanaannya, sikap informalnya, serta sikap dan ucapan yang inkonvensional. Wajarlah kalau misa yang diadakan Paus di 5 tempat Indonesia selalu meriah. Kesempatan mendapatkan kunjungan pemimpin utama umat Katolik ini boleh dikata langka, sebab di Indonesia, penganut agama Katolik itu tak sampai 3% dari jumlah penduduk. Karena itu, tentu tak termasuk dalam prioritas kunjungan seorang Sri Paus. Selain Paus Yohanes Paulus II, Paulus VI juga pernah datang ke Indonesia pada 1970. Menurut Sri Paus Yohanes Paulus II sendiri, ia pernah mendapat surat dari Indonesia, berisi keluhan mengapa ia tidak pernah mampir ke Indonesia, meski sering mengadakan lawatan kemana-mana, termasuk terbang di atas Indonesia. Setelah 1984 bertepatan dengan 450 tahun usia gereja Katolik di Indonesia, Paus yang ketika itu berkunjung ke Singapura dan Filipina, urung datang ke sini. Toh akhirnya, kunjungan itu terjadi juga. Bagi Yohanes Paulus II, Indonesia adalah negara ke-59 yang dikunjunginya secara resmi sejak ia diangkat menjadi Bapa Suci. Perjalanan Paus Fransiskus ke Indonesia pada September ini juga bisa kalian simak secara eksklusif hanya di Tempo.